selamat datang di podcast kami. Kita berdua MC podcast ini. Iya betul sekali nih. Hai, aku Safa. Dan aku Rista, halo. Halo Rista, gimana kabarnya hari ini? Aku baik nih Safa, gimana nih kabar kamu juga? Baik juga pastinya dan semangat juga dong. Halo, selamat datang semua. Semoga kabarnya baik ya. Semoga dalam keadaan yang baik juga. Hari ini kita akan membahas topik yang semakin relevan di era digital nih, yaitu cyber security. Di dunia serba online, keamanan data pribadi dan informasi yang menjadi sangat penting. Cyber security berbagai langkah dan teknologi untuk melindungi data dari serangan dan pencurian. Di podcast kali ini kita akan mengenal cyber security, ancaman yang sering terjadi dan tips untuk menjaga keamanan data kita. Tetap bersama kami ya untuk memahami bagaimana data di dunia maya. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian yang paling tunggu-tunggu nih guys. Kita sudah bersama narasumber kita hari ini, seorang yang mengerti di bidang cyber security yang siap berbagi ilmu dan pengalaman. Halo teman-teman semua. Halo. Gimana nih kabar kalian? Aku baik nih, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga nih hari. Aku juga Alhamdulillah baik. baik semua ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Senang mendengarnya. Nah, boleh perkenalkan nama kalian terlebih dahulu? Halo teman-teman, aku Safa Audria. Halo Safa Audria. Halo teman-teman, aku Dewi. Halo Dewi. Halo semuanya, kenalin aku Kaila. Halo Halo, Kayla. Untuk mulai pembicaraan, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sebenarnya cyber security itu menurut pandangan kalian? Kalau menurut pandangan aku, cyber security itu sebuah kegiatan aktivitas perlindungan digital terhadap sistem komputer yang bisa melindungi data kita dari akses ilegal orang lain. Gitu. Menurut aku gitu. Iya. Wah, terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas dan bermanfaat bagi kita nih. Jadi bisa dibilang cyber security itu semacam pelindung untuk data kita ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih, sepenting apa sih cyber security itu? Nah, berbicara keamanan cyber sendiri, cyber tuh sangat penting ya, apalagi untuk keamanan data yang ada di perangkat kita. Di antaranya manfaat-manfaat cyber tuh ada banyak. Contohnya untuk melindungi data dan informasi penting yang ada di perangkat kita. Misal kita memasukkan atau menyimpan data-data penting di perangkat kita, itu bisa dilindungi oleh keamanan cyber. Setelah itu untuk mengurangi kerugian finansial, itu bisa juga karena keamanan cyber sendiri melindungi data-data terkait dengan keuangan juga yang ada di perangkat kita. Lalu untuk mencegah dari kerusakan virus-virus dalam perangkat kita itu juga bisa, karena dalam cyber security sendiri itu ada sistem yang namanya IDS atau sistem deteksi instruksi, dan juga IPS, sistem pencegahan instruksi, seperti itu. Penjelasan sangat jelas ya. Benar-benar membuka mata kita tentang pentingnya cyber security di era digital ini. Kalau bicara soal jenis-jenis cyber security, kira-kira ada berapa macam ya? Kalau mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut supaya kita makin paham. Nah, jenis-jenis cyber security itu ada banyak banget ya. Seperti keamanan jaringan, itu buat melindungi lalu lintas data si pengguna. Caranya bisa aktifin autentikasi 2 faktor atau enkripsi data gitu. Terus ada keamanan aplikasi, itu fokusnya untuk menjaga aplikasi agar tetap aman dan nggak diretas orang lain. Terus ada keamanan cloud, kalau kalian nyimpen sesuatu, file atau data kalian di penyimpanan cloud kayak Google Drive, kayak Mediafire, gitu-gitu. Terus ada keamanan software, ada keamanan operasional, dan yang terakhir ada keamanan mitigasi yang gunanya buat mencegah resiko penyerangan digital, seperti itu. Oh iya. Wah, sangat informatif sekali ya penjelasannya Kak. Kalau gitu bicara soal ancaman nih, kira-kira apa saja ancaman yang sering terjadi di cyber security itu? Mungkin bisa dijelaskan beberapa jenis ancaman yang ada di cyber security supaya kita bisa lebih waspada. Nah, jadi ancamannya itu ada banyak banget ya guys. Aku sebutin beberapa di antaranya. Itu yang pertama ada malware. Malware itu kepanjangannya
malicious software yang artinya berniat jahat untuk perangkat lunak. Itu membahayakan perangkat lunak banget karena kalau kalian mencet link itu nanti langsung kesebar di device kita. Dan ciri-ciri kalau device kalian udah kena malware itu baterai cepat habis, terus perangkat kalian cepat panas, dan bisa juga data kalian tiba-tiba kepake banyak banget padahal kalian nggak ngapa-ngapain, nggak nonton YouTube, nggak nonton apalah yang ngebuat data kalian habis, tapi tiba-tiba itu melonjak banget. Itu karena si pelaku lagi minta data kalian. Device kita tuh lagi ngirim semua data pribadi kita ke pelaku gitu. Terus yang kedua ada DOS atau denial of service atau penolakan layanan. Contohnya nih, misal ada 2 komputer. Nah, 2 komputer ini sama-sama lagi mengakses website yang sebenarnya aman, tapi tiba-tiba ada hacker yang mau nyoba ngerusak perangkat kita. Itu perangkat kita dikirimin banyak data, jadi ngebuat device kita itu benar-benar rusak, bahkan bisa rusak total. Bisa contohnya kayak gini, kayak misal kita jalan sempit tapi dikirim banyak mobil, kan itu jadi ngebludak ya, jadi pokoknya berantakan banget, dan itu ngebuat perangkat kita rusak. Dan yang ketiga ada phishing ini banyak banget yang sekarang lagi rame. Ini tuh biasanya kebanyakan di perangkatnya ibu-ibu, karena ibu-ibu kurang aware ya sama iklan di HP-nya itu. Mereka nggak peduli, apalagi yang barengan sama anaknya. Nah, si pelaku ini tuh sengaja banget ngasih iklan game. Nah, otomatis anak-anak pasti langsung mencet dan download dong. Dan sebenarnya itu tuh gamenya itu diisi gamenya itu tuh ada virusnya. Virus phishing itu ngebuat nanti tiba-tiba ada aplikasi yang muncul padahal kita nggak download. Itu namanya phishing. Terus ada yang keempat, spoofing. Spoofing ini cara orang buat menyamar bisa menyamar jadi organisasi atau suatu perusahaan. Terus bisa juga jadi orang terdekat kita kayak keluarga, kerabat atau lain-lain. Itu mereka ini pura-pura ngejual sesuatu. Itu linknya bisa ada di Google Maps atau di sosial media. Nanti mereka taruh link di situ buat kalian berinteraksi terus ya udah kalian itu di situ ditipu buat mau beli ini, tapi ternyata abis kalian ngasih bukti transaksi itu saldo kalian bisa kekuras abis gitu. Ngeri banget ya. Ya makanya jadi kalian harus hati-hati ya guys. Oh iya, terkait jenis-jenis cyber security tadi yang sudah dijelaskan Kak Kaila, apakah di antara kalian pernah ada ngalami salah satu jenis cyber tersebut? Oh, aku ada nih. Wah, boleh cerita sedikit ya? Boleh banget dong, jelas. Jadi dulu tuh aku pernah mengalami peristiwa yang mungkin lucu tapi memalukan juga. Apa tuh Kak? Jadi sebelum berangkat ke Jogja tuh, aku tuh niat pengen cari kos gitulah di segala macam platform dan sosial media. Aku cari di Instagram, di TikTok juga, di Facebook itu aku cari-cari. Tapi kok harganya gak ada yang sesuai ya. Apalagi anak kampung ya, pengennya harga yang agak sedikit yang murah, harga gratis. Jadi disaranin lah sama temenku, Dewi kamu cari di situ aja, di Google Maps banyak kok, kamu cari yang dekat kampus. Akhirnya aku carilah di Google Maps dan itu tuh sudah tertera nomor WA-nya. Lalu aku klik, aku chat kan, itu menawarkan kos yang lumayan besar, fasilitasnya lumayan lengkap, tapi harganya murah. Wow. Gimana nggak tertarik ya? Bener banget. Akhirnya karena ketertarikan itulah DP lah, itu disuruh DP dengan nominal sekitar 50.000 sepertinya. Iya. Setelah DP itu saya tunggu dong kwitansinya. Setelah tunggu kwitansi kok nggak ngirim-ngirim, malah nomorku tuh diblok. Wow. Ngeri banget ya. Iya betul. Aku kan transfer lewat
salah satu M-Banking kan. Lalu aku cek saldoku ternyata lenyap semua. Wow. Itu lumayan besar, sekitar 500 juta. Wah, ngeri banget, aduh. Lalu aku langsung cerita ke orang tua, ke teman-temanku juga, buat ya coba dong kalian buat postingan-postingan gitu biar viral itu orangnya gitu. Iya. Iya, terus nggak lama, selama beberapa hari lah ada berita katanya orang itu tuh tertangkap. Ternyata bukan orang Jogja. Dari mana tuh? Terus sebutin sih, jangan ya. Salah satu Pokoknya kota itu di lah ya. Pulau Timur lah. Oh iya iya iya. Nah, dan ternyata korbannya tuh bukan hanya aku, Oh iya. tapi sudah banyak korbannya. Dan Wah, ngeri banget ya. tetap waspada ya kalian, lebih hati-hati lagi dalam Benar. dalam bertindak di media sosial. Jangan benar, tergiur sama. Betul sekali. Wah, jadi cerita Kak Dewi nih, kita jadi tahu kita harus selalu waspada terhadap media sosial apapun itu. Nah, kalau bicara soal cara melindungi data, wah dari cerita Kak Dewi tadi kita harus tetap waspada ya sama sosial media itu. Kita harus tetap berhati-hati ya guys. Terus kalau bicara soal cara melindungi data nih, bisa nggak kasih contoh atau teknologi yang bisa dipakai untuk melindungi data kita? Oke, kalau teknologi cyber nih ada banyak ya sebenarnya. Cuma saya mungkin sebutkan beberapa saja. Yang pertama tuh ada firewall. Nah, firewall ini tuh semacam teknologi sistem lah untuk sebagai tembok untuk mengontrol antara akses dari jaringan ke internet. Nah, jika ada data-data yang berbahaya atau data-data yang terkena virus, itu bisa dikontrol nih oleh si firewall ini. Dari tadi yang disebutin, kita udah dengar ya berapa sistem keamanan yang sering dipakai oleh perusahaan besar atau untuk jaringan yang kompleks. Tapi kalau buat kita-kita sebagai pengguna sehari-hari yang mungkin belum terlalu paham soal keamanan perangkat, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menghindari cybercrime? Tipsnya ada banyak, yang sering kita gunain lah sehari-hari, yaitu pasang password. Ini pasang password itu penting banget ya guys. Kalau mau aman ya device-nya, pasang passwordnya itu kalau bisa yang panjang terus susah, terus juga unik. Kalau misal kalian lupa boleh pendek, tapi yang unik. Jangan pakai tanggal, bulan, tahun lahir, karena data pribadi kalian yang kayak gitu tuh udah kerekam di website ataupun di aplikasi. Karena banyak aplikasi yang suruh menginputkan data kalian kayak tanggal lahir gitu-gitu udah banyak, dan itu tuh sebenarnya bisa diakses sama orang jahat. Jadi jangan pakai password, jangan bikin password pakai tanggal itu ya. Terus juga update password secara berkala, diupdate terus, jangan pakai itu terus. Terus jangan lupa nyalain verifikasi 2 langkah, karena itu penting sih. Di aplikasi kayak WhatsApp, Telegram, Instagram apalagi itu pakai verifikasi 2 langkah, itu udah aman banget. Terus jangan lupa juga pasang passkey di Google, itu bagus. Kalau passkey-nya udah nyala itu udah bagus banget. Wah, tips dari Kak Kayla membantu banget nih, biar para audiens di luar sana tuh tahu gimana cara ganti password, biar kita selalu ingat juga. Benar. Jadi kita mengerti keamanan cybersecurity itu ya, Risa. Ya. Oke, kita lanjut Q&A aja ya. Ini ada pertanyaan nih. Kenapa sih perangkat lunak itu harus selalu diperbarui? Apakah sepenting itu? Iya, penting banget buat kita harus selalu memperbarui perangkat lunak, karena perangkat lunak itu manfaatnya banyak banget yang berkaitan dengan keamanan siber. Kalau kita update perangkat lunak, kita bisa meningkatkan sistem keamanan kita, terus menutup celah keamanan juga. Nah, makanya kita harus lakuin itu, karena kalau kita lakuin itu kan data kita bakalan terlindungi lebih baik lagi. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin, kemungkinan buruknya tuh banyak banget. Bisa jadi meningkatkan resiko data kita tuh diakses orang lain kayak gitu. Jadi penting banget buat lakuin
pembaruan perangkat lunak gitu. Ya, bener banget. Jadi, update software itu penting banget ya buat menutup celah keamanan. Nah, ada satu hal lagi nih yang sering dibilang penting buat keamanan, yaitu mencadangkan data. Kalau menurut kalian nih, kenapa sih kita harus rutin melakukan backup data? Nah, untuk backup data. Iya. Untuk backup data dan pencadangan data tuh emang sangat penting banget ya. Apalagi data-data di perangkat kita tuh sangat-sangat penting dan juga privacy ya. Jadi perlu adanya backupan data agar tersimpan dengan baik seperti itu. Setuju banget nih. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis ancaman. Dan salah satu yang dibicarakan atau sering terjadi itu adalah serangan SQL injection. Boleh nggak sih jelasin dikit? Nggak apa-apa deh. SQL injection itu apa dan bagaimana cara kerjanya? Oke, SQL injection itu bahasa pemrograman ya. Kepanjangannya Structure Query Language. Itu tuh tugasnya buat memanipulasi data, menyimpan data kita di database, dan banyak perusahaan yang udah bisa baca pemrograman tersebut. Jadi sekarang kita udah bisa tenang karena banyak aplikasi, banyak website, banyak perusahaan yang udah pakai SQL itu. Wah, obrolan hari ini sangat menarik dan penuh wawasan ya, Rista. Iya, bener banget nih Safa. Terima kasih juga kepada Kak Kaila, Kak Safa Audria, dan Kak Dewi yang sudah berkesempatan hadir di podcast kami dan berbagi ilmu buat kita semua nih. Semoga informasi yang kita dapat dan bahas hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Betul. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, jangan lupa untuk terus berhati-hati dan tetap update soal keamanan cyber ya. Karena di era digital ini, menjaga keamanan data kita sampai pentingnya dengan menjaga barang berharga lainnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, share, and subscribe podcast kami. Dan jangan lupa mengikuti episode-episode kita selanjutnya. Iya, benar. Sampai jumpa, jumpa. guys. Bye. Terima kasih.